Halo teman-teman semuanya, sekarang saya sedang berada di klinik Pratama Melati dan sekarang saya sedang bersama Dr. Lela. Jadi dok, saya ingin bertanya bagaimana pola makan yang seharusnya mahasiswa miliki agar mereka dapat terhindar dari penyakit mah ini. Kemudian seberapa besar pengaruh dari stres ini terhadap mahasiswa, dan apakah ada rekomendasi khusus yang bisa dokter berikan kepada mahasiswa agar mereka dapat terhindar dari penyakit mah ini? Kalau pola makan sebenarnya semua makanan itu sehat, semua makanan itu baik, tergantung bagaimana kita ya. Yang penting di setiap makanan itu ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada seratnya, serat itu kayak sayur atau buah juga boleh. Nggak bisa makan sayur karena belinya di rumah makan mungkin, buah diganti sama buah silahkan. Nggak harus 4 sehat 5 sempurna. Yang ada susu itu nggak boleh. Makan nasi sama susu itu nggak boleh. Makan nasi sama teh apalagi. Makan nasi itu sama air putih, ya. Jadi kalau menurut saya pola makan itu di saat kalian misalnya udah makan micin nih, jeda dulu agak 2 hari atau 3 hari, nanti silakan mau makan lagi boleh. Saya juga nggak melarang, saya pun masih kayak gitu kan. Tapi usahakan dan upayakan kalau seandainya kita ngekos, upayakan untuk mengkonsumsi masakan yang kita masak ya. Jangan ada micin, karena di luar kalian nggak makan micin. Misal micin generasi micin nanti kita bocor. Jadi kalau untuk stresor itu sangat mempengaruhi multi organ. Nggak hanya mah, ada juga kadang orang dengan konstipasi, nggak mau BAB, atau bahkan diare, atau kentut-kentut. Pernah kan? Orang kalau stres mules kentut gitu kan. Atau karena sakit perut bisa. Mah itu kan nggak hanya menyebabkan sakit perut seperti yang saya jelaskan tadi. Kembung, mual, muntah itu juga dari masalahnya karena dari lambung. Lambung itu masalah pasti dari mah. Jadi gimana mengelola stresor? Kalian harus relax. Kuliah ini pilihan kalian harus nikmati, konsekuensinya harus kalian jalani. Itulah gunanya teman. Kalau nggak bisa ngomong sama keluarga karena kita jauh kan, ada yang ngekos, itu gunanya teman, saling membantu. Gimana kalau seandainya ada tugas, jangan nunggu H-1 baru dikerjain, itu stresor kita meningkat ya. Jangan sistem kebut semalam, SKS. Kuliah gitu ujian, kan ujian udah ada jadwalnya. Hari Senin kita ujian, 3 hari sebelumnya udah prepare. Jangan hari Minggunya nongkrong dulu lah, quality time, mid time, apa itu, self reward itu nggak ada untuk mahasiswa. Self rewardnya nanti udah sudah baru pada terserah kalian. Itu. Terus kalau emang nggak ada tugas jangan begadang, karena itu mempengaruhi psikologi. Ujung-ujungnya stres, kurang istirahat juga menyebabkan dopamin dalam otak itu meningkat, jadinya stres. Nikmati proses itu sih. Kemudian menurut dokter, bagaimana penyampaian dokter ke mahasiswa agar dapat menyampaikan edukasi tentang mah ini tersampaikan dengan lebih baik ke mahasiswa? Kalau edukasi biasanya saya menyampaikan itu seringan mungkin, itu beda sasaran kita. Kalau saya menyampaikan pada pasien yang orang tua, beda lagi dengan mahasiswa. Kalau orang tua saya pasti menjelaskan, ibu nih stres nih, apa tuh ya anak bu gini-gini gitu kan. Itu beda lagi penyampaian saya. Kalau sama mahasiswa beda lagi, karena mahasiswa itu hanya tanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi saya harus tetap ke kalian kalau udah itu tuh nggak perlu dipikirkan, semuanya harus dinikmati, pola makan harus dijaga, apalagi jangan jadi orang tua. Beda cara penyampaian kita ke setiap sasaran itu beda-beda. Kalau saya untuk mahasiswa lebih edukasi yang lebih sederhana, karena nggak semua mahasiswa itu bisa menerima apa yang kita bilang ya. Oke, terima kasih ya dokter. Oke. Bye-bye. Kami maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin mewawancari kakak mengenai komunikasi kesehatan tentang penyakit mah atau asam lambung. Nah, sebelumnya saya bertanya, apakah kak pernah mempunyai riwayat penyakit mah? Kebetulan saya udah mengalami 3 tahun terakhir. Kemudian apakah alternatif dari sisi tadi, apakah itu bakal membantu kakak dalam mencegah penyakit mah ini? Nah, menurut pendapat saya dengan adanya video edukasi dari teknologi itu dapat membantu saya sebagai mahasiswa tentang tips-tips atau cara-cara menghindari penyakit tersebut bagi kalangan mahasiswa. Dan itu juga dapat membantu saya agar lebih tahu gitu apa saja penyakit mah itu yang berasalnya bukan dari makanan saja, mungkin bisa juga dari stres atau pikiran yang teratur gitu. Terus kakak dengan strategi dan
edukasi kesehatan yang disampaikan dari Bapak tadi, aku bakal lebih paham dalam hal pencegahan penyakit MAH tersebut. Dengan adanya video tadi, saya biasanya nggak terlalu paham dengan apa itu penyakit MAH. Dengan adanya video itu saya sedikit lebih paham tentang cara-cara mencegahnya, cara terhindar dari penyakit itu, dan itu juga dapat membantu saya sebagai pengendalian penyakit MAH tersebut. Ya, terima kasih ya Kak atas waktunya. Nah, jadi teman-teman, pola pencegahan MAH pada kalangan mahasiswa melibatkan perubahan perilaku pola makan dan juga manajemen stres. Mahasiswa yang sering mengalami MAH akibat pola makan yang tidak teratur, seperti jarang sarapan di pagi hari, terlalu banyak mengkonsumsi kafein, dan juga penderita MAH itu tidak dianjurkan untuk meminum susu sehabis makan, yang mana tindakan ini tuh bisa meningkatkan gejala dari MAH itu. Nah, selain dari pola makan yang tidak teratur, stres akibat dari tekanan akademis juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap gejala MAH. Nah, oleh karena itu teman-teman, penting bagi kita mahasiswa, terutama bagi penderita MAH itu sendiri, untuk meningkatkan kesadaran akan pola makan yang sehat dan mengetahui teknik manajemen stres untuk mencegah terjadinya MAH.